Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia sangat tersiksa dengan hidupnya karena belum mendapatkan maaf secara ikhlas dari dirimu. Baik, sebelum reading dimulai, tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Reading ini untuk orang-orang yang benar-benar tersiksa di hidupnya karena banyak sekali hal-hal yang telah dilakukan, yang dimana apa yang dia lakukan itu menyakiti dirimu dan kamu masih belum bisa benar-benar mengikhlaskan itu semua ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia yang sangat tersiksa. Ya, di sini ada Nine of Pentacles dan Nine of Pentacles ini reverse. Kemudian di sini ada the Justice energy dan the Justice ini reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian the Justice energi yang reverse adalah energi dari Libra mendominasi ya. Nah, the Nine of Pentacles yang reverse dan the Justice energi yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa banyak sekali perilaku-perilaku yang dia lakukan kepada kamu, yang dimana apa yang dia lakukan itu amat sangat merugikan dirimu. Kenapa saya katakan demikian? Karena potensi besar kayak dia merugikan diri kamu, bukan hanya merugikan secara batin dan lahirnya kamu saja, tapi potensi besar kayak dia merugikan kamu dalam hal finansial juga. Atau bahkan di sini kayak dia menjatuhkan diri kamu, atau bahkan kayak di sini dia merendahkan kamu, atau bahkan di sini kayak banyak sekali ketidakadilan yang dia lakukan terhadap kamu. Ya. Dan itu berkaitan dengan finansial, dan itu juga belum bisa untuk kamu benar-benar ikhlaskan. Ya. Dan di masa sekarang ini dia tersiksa dengan apa yang dia lakukan di masa lampau terhadapmu ketika kamu belum bisa mengikhlaskan itu semua. Ketika di sini dia belum bisa mendapatkan maaf dari kamu karena kamu belum benar-benar ikhlas, terbaca sekarang dia kena getahnya atau dia kena apa ya di sini balasannya. Kenapa? Karena potensi besar kayak segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dia upayakan, segala sesuatu yang dia perjuangkan, potensi besar kayak ini hasilnya tidak baik. Bahkan dia kayak mengalami penurunan finansial, atau kasarannya kebangkrutan, atau bahkan kasarannya di sini kayak dia harus utang sana sini untuk bisa mengcover hidup dia, karena sekarang hidup dia itu kayak jumping sekali, hidup dia kayak tidak stabil sekali, hidup dia kayak sangat berantakan sekali di sini. Mohon maaf bagi yang resonate ya. Kemudian di sini ada Ace of Cups, dan Ace of Cups ini tegak lurus. Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di Ace of Cups yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa
di masa sekarang ini dia berusaha untuk bagaimana caranya bisa memulihkan kebahagiaan dia, memulihkan kestabilan dia, memulihkan nama baik dia. Tapi kayak potensi besar malah justru kayak itu sulit bener-bener terpulihkan. Kenapa? Karena potensi besar malah justru dari pihak kamu yang sekarang ini sudah lebih baik. Kamu yang sekarang ini kayak bisa jauh lebih baik tanpa dia. Sedangkan dia di sini mengharapkan untuk bagaimana caranya bisa kembali sama kamu karena dia memiliki kesadaran di sini. Salah satu hal yang membuat dia bisa lebih baik adalah ketika dia bisa kembali lagi sama kamu, atau bahkan dia bisa menggenggam kamu lagi dalam tangannya gitu loh ibaratnya. Ya, sedangkan di sini kayak ibarat kata dari pihak kamu yang justru malah sudah memegang kebahagiaan kamu sendiri. Di saat kamu mampu untuk mendepak dia atau melepaskan dia di sini. Ya. Kemudian ada Three of Swords dan Three of Swords ini reverse. Dia pernah memilih jalan untuk meninggalkanmu, untuk berselingkuh dari kamu, untuk mengkhianatimu karena pikir dia orang yang dia pilih adalah orang yang lebih baik dari kamu. Tapi malah potensi besar di Three of Swords yang reverse, dia dikhianati, dia disakiti, dia dikecewakan, atau bahkan dia ditipu dengan orang yang pernah dia pilih, orang yang pernah dia perjuangkan, atau bahkan orang yang benar-benar kayak pernah dia bertahankan, atau orang yang benar-benar kayak bisa menjadi penyebab asal muasalnya kamu dengan dia terputuskan atau terhancurkan atau terenggangkan di sini. Begitu ya. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Three of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa sekarang ini dia tersiksa karena apa yang telah dia pilih adalah sesuatu hal yang tidak membuat dia merasa bahagia, tetapi malah justru membuat dia semakin terpuruk, tersungkurkan dari kebahagiaan yang dulu dia miliki, menjadi kehancuran yang sekarang ini menyelimuti gitu loh. Ya. Bahkan potensi besar orang-orang yang dia pilih, orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dulu kayak dia bela mati-matian, potensi besar kayak orang itu malah meninggalkan dia di saat dia susah. Tidak harus tentang asmara juga. Bisa mungkin dulu dia memilih, dia membela ya partnernya dia, keluarganya dia, ya atau siapapun itu, tapi itu justru malah kayak sekarang mereka semua meninggalkan dia dan dia dalam kesendirian di sini. Dia dalam energi kejampingan di sini. Ya, dia dalam energi kebangkrutan di sini dan tidak ada satupun orang yang ibarat kata mau mengangkat dia dalam kesusahan dia di masa sekarang ini. Karena memang dia ditipu habis-habisan secara moral dan secara material. Begitu. Ya. Kemudian ada The Chariot, dan The Chariot ini tegak lurus. The Chariot energi dari Cancer. Di The Chariot yang tegak lurus potensi besar bahwasanya di masa sekarang ini dia berusaha untuk menyiapkan mental dia untuk dia melawan segala kesusahan yang ada. Ya. Tapi apa yang dia lawan di sini ya, dia melawan itu dengan energi yang pikirnya dia kesusahan yang terjadi ya. Ini adalah kesusahan yang berkaitan dengan kesalahan dia. Ya. Kesalahan dia yang pernah dia lakukan kepada kamu itulah potensi besar apa yang telah terjadi. Dia kayak masih gengsi untuk mengakui secara terang-terangan kepada dirimu bahwa dia yang bersalah gitu loh di sini. Ya. Walaupun sesungguhnya dia sadar betul bahwa tersiksanya dia adalah karena ulah dia kepada kamu di masa lampau gitu loh. Ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords, dan Knight of Swords ini tegak lurus. Sword energi dari elemen udara,
elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di neck of sword yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa tersiksanya dia sekarang ini adalah tersiksa yang dimana, mohon maaf harus saya sampaikan, kesehatan dia ini menurun sekali. Kenapa saya katakan kesehatan dia menurun sekali? Karena kayak ibarat kata di masa sekarang ini banyak sekali kesedihan, banyak sekali kayak air mata yang itu keluar. Itu karena apa? Karena saking kacaunya dia, karena saking bingungnya dia, karena saking gak taunya dia harus berbuat apa. Dia ingin berjalan, dia ingin bergerak, dia ingin move di sini, dan dia juga kayak ingin melawan kesusahan yang sekarang terjadi di hidup dia gitu loh. Tapi kayak ketika dia pikir-pikir itu berulang kali, dia nggak sanggup, dia tidak bisa. Ya, dia nggak sanggup, dia nggak bisa di sini. Dia lelah dengan kesakitan yang sekarang dia rasakan. Dia lelah dengan kebangkrutan yang sekarang ini membuat dia merasa termalukan. Dia lelah dengan ketidakstabilan dia yang dimana dia harus memboyong diri dia untuk kesana kemari meminta bantuan secara kemanusiaan di sini. Tapi dia tidak mendapatkan itu. Malah justru yang dia dapati, dia melihat kamu dengan kebahagiaanmu, dia melihat kamu dengan kesuksesan kamu, atau bahkan dia melihat kamu dengan pura-pura tidak tahunya kamu tentang dia, atau bahkan dia melihat kamu dengan kestabilan kamu, dan itu yang membuat dia semakin tersiksa. Apalagi di sini dia harus menerima sebuah kenyataan, orang yang dia bela, orang dia dicintai, orang yang dia pilih itu malah justru kayak hanya morotin atau bahkan menyakiti, atau hanya kayak menjadikan dia sebagai alat saja gitu loh. Itulah kenapa dia ingin berusaha untuk tidak mau stuck dalam situasi yang sakit seperti ini. Tapi ketika dia berusaha untuk tidak mau stuck, di sini kayak dia terbatas dalam powernya dia gitu loh. Ya, dia terbatas dalam powernya dia di sini. Begitu. Ya. Di neck of sword yang tegak lurus pun potensi besar bahwasanya mungkin tersiksanya dia juga tersiksa yang hampir setiap waktu atau bahkan hampir setiap hari sebenarnya dia benar-benar menangis di sini, bersedih di sini, mengeluh di sini, nggak bisa tidur di sini, dan itu salah satu hal yang membuat kesehatan dia kenapa menurun. Begitu ya. Mungkin dia juga tidak nafsu makan, tidak nafsu bergerak, tidak nafsu untuk melakukan sesuatu hal, karena bagi dia kayak dia ngerasa itu semua percuma. Kenapa? Karena banyak pengeluhan yang menumpuk dalam energi dia gitu loh. Dan itu semua karena apa? Potensi besar itu semua karena memang kamu belum bisa untuk benar-benar memaafkan dia secara ikhlas atas apa yang telah dia lakukan, terutama pengkhianatan yang dia lakukan biasanya. Ya, jadi kayak ketika kamu belum ikhlas melepaskan dia, kayak potensi besar ya dia terhukum oleh karma buruknya dia sendiri di sini. Karena memang apa yang telah dia sakiti itu tajam banget dulunya kepada kamu. Dia menyakiti kamu secara tajam di sini. Mungkin dulu juga kamu pernah nangis karena dia, tapi dia pura-pura nggak peduli, dan sekarang dia malah justru yang menangis dengan segala kesakitan yang harus dia jalani gitu loh. Ya. Kemudian ada Four of Cups, dan Four of Cups ini tegak lurus. Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di Four of Cups yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Nine of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa memang potensi besar kamu dan dia pernah ada status, atau bahkan memang ada status di sini, atau bahkan memang masih ada status. Tapi status di antara kalian tuh hanya kayak hanya sebatas status saja. Kayak hanya sebatas kestakan saja.
Kenapa saya katakan demikian? Karena potensi besar kayak dulunya dia bener-bener kayak menyakiti atau bahkan merugikan kamu secara habis-habisan di sini. Iya. Dia kayak apa ya, tidak menghargai status yang ada. Dia kayak tidak mau untuk bertumbuh dengan status yang ada, dan dia benar-benar kayak stuck sekali dengan status yang ada di sini. Ya, bahkan di saat dia sudah punya status atau memang ada status dengan kamu, dia tidak segan-segan atau bahkan dia tidak sungkan-sungkan untuk menyakiti kamu dengan cara dia, dengan hal-hal yang dia lakukan dalam bentuk menipu kamu, memanipulasi kamu, membohongi kamu, mengadu domba kamu atau lain sebagainya di sini. Ya, ada Nine of Swords dan Nine of Swords ini reverse. Nine of Swords yang reverse ketika saya sinkronkan dengan the Justice energi yang reverse, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa tidak stabilnya dia di masa sekarang berkaitan dengan tidak semangatnya dia dalam hidup gitu loh. Karena di Nine of Swords yang reverse itu kayak ibarat kata di saat dia bangun tidur atau bahkan di saat dia akan tidur di sini, dia kayak benar-benar tidak bergairah. Kenapa saya katakan dia tidak bergairah? Karena dia ngerasa kayak hidup dia sekarang ini tidak berguna. Itu adalah kesakitan yang dirasakan dia, kesakitan terdalam dia di sini. Karena dia merasa hidup dia tak ada guna di sini. Mohon maaf bagi yang resonate. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra dan Aquarius, dan di Nine of Swords yang reverse di sini terbaca kondisi dia semakin memburuk di saat dia tidak nafsu untuk makan, di saat dia tidak nafsu untuk berkembang, di saat dia di sini tidak ada gairah untuk menjalani hidup secara baik. Karena apa yang dia lakukan ini selalu salah, apa yang dia lakukan ini tidak tepat gitu loh. Bahkan keputusan-keputusan yang dia lakukan itu hanya membuat dia semakin terbangkrutkan gitu loh di sini. Hanya membuat dia kayak semakin terperangkap dalam jurang kayak kenestapaan nih. Mohon maaf bagi yang resonan. Ya, begitu. Terluka sekali batin dia sekarang. Ada Ace of Pentacles dan Ace of Pentacles ini reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Ace of Pentacles yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Ace of Cups yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa sehancur-hancur dia yang sekarang, dia tetap merasakan bahwa dia hancur seperti ini karena memang banyak sekali tindakan atau bahkan perilaku yang dia lakukan di masa lampau. Ternyata ini bukan hanya merugikan dia sendiri dalam jangka panjang, tetapi juga merugikan banyak orang. Jadi dia kayak punya kesadaran, dia juga kayak masih memikirkan tentang apa yang dia lakukan. Ini berdampak tidak baik kepada banyak orang, terutama kepada kamu yang pernah dihancurkan gitulah di sini. Karena di Ace of Pentacles yang reverse itu kayak ibarat kata sekarang ini kondisi dia adalah kondisi yang benar-benar gali lubang tutup lubang gitu loh, yang berkaitan dengan hutang piutang gitu loh di sini. Dan terbaca malah justru kayak di sini dalam kondisi dia yang hancur, ternyata kondisi kamu yang pernah disakiti oleh dia itu semakin baik dalam hal finansial. Kamu semakin kayak mulai bisa untuk berpikir ke ranah bisnis, kamu sudah mulai bisa untuk berpikir ke ranah energi ke depannya harus seperti apa dan bagaimana walau tanpa dia gitu loh. Ya, dan di Ace of Pentacles yang reverse salah satu yang membuat dia merasa terhancurkan dan tersakitkan adalah ketika dia harus terhanyut dalam keterpurukan, dan dia harus bisa melihat kamu yang udah mulai merangkak atau bahkan bangkit ke ranah finansial. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya kalian masih saling memikirkan. Kamu masih saling memikirkan.
Ya, kamu memikirkan dia, dia memikirkan kamu. Kamu stalking dia, dia stalking kamu. Dia sakit ketika dia melihat kamu bahagia. Kamu juga kayak merasa di sini kayak kasihan sama dia, iba sama dia, tapi apa yang dia lakukan itu kayak benar-benar belum bisa untuk kamu maafkan secara ikhlas, karena kayak masih terasa sakit yang dia berikan kepada kamu selama ini gitu loh. Ya, ada Seven of Wands. Dan Seven of Wands ini tegak lurus. Di Seven of Wands yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Three of Swords yang reverse, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa kenapa dia bisa berselingkuh di sini. Karena potensi besar dia bisa berselingkuh, dia bisa berkhianat, dia bisa memanipulasi, membohongi, menghancurkan komitmen. Itu karena memang dia tidak pernah bisa merasa puas dengan kamu. Karena potensi besar pertengkaran atau bahkan pertikaian yang terjadi itu karena memang dia nggak bisa untuk merasa bersyukur memiliki kamu selama ini. Selalu ada aja kedramaan yang dia ciptakan, selalu ada aja masalah yang selalu dia ungkit-ungkit, selalu ada aja penuntutan yang dia berikan kepada kamu, sehingga itu yang memancing keributan, itu yang memancing sebuah pergesekan. Apalagi di sini kalian sama-sama sensitif, kalian sama-sama keras di sini. Ya, jadi kalian saling menyakiti sebenarnya. Tapi kenapa kamu bisa menyakiti dia? Itu karena ulah dia gitu loh. Yang dimana dia menyakiti kamu terlebih dahulu di sini. Dan itu yang membuat dia sekarang semakin sakit. Kenapa? Karena kayak dia harus menerima balasan atas apa yang dia lakukan. Tapi dia menerima itu secara double. Yang dimana di saat dia sudah kehilangan kamu, dia kehilangan orang yang dulu dia selingkuhi, dan orang itu malah justru kayak menipu dia, memanipulasi dia. Dan sekarang dia baru sadar tentang segala sesuatu yang kamu ucapkan, segala sesuatu yang kamu nasihatkan gitu loh, yang dulu pernah atau sempat mental gitu lah di sini. Ya, ada Nine of Cups, dan Nine of Cups ini reverse. The Nine of Cups yang reverse disinkronkan dengan The Chariot energi yang tegak lurus. Potensi besar terbaca bahwasanya sekarang ini dia menunggu kamu untuk datang, dia menunggu kamu untuk kembali. Tapi walaupun dia menunggu kamu untuk datang, untuk kembali, di sini terbaca kayak dia juga udah capek dengan hidup dia yang sekarang. Bahkan dia pernah sempat berpikiran hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang semakin merugikan dia sendiri. Karena saking sakitnya dia, saking susahnya dia untuk bisa benar-benar move on dari kamu, saking susahnya dia untuk benar-benar kayak bisa menjalani hidup dia, karena berat sekali. Dan beratnya itu karena ketidakikhlasan kamu. Ya, mungkin ada sumpah serapah yang pernah kamu lontarkan kepada dia di sini. Dan Wands ini juga elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya, ada Two of Cups, dan Two of Cups ini tegak lurus. Ada The Devil yang reverse. The Devil itu energi dari Capricorn. The Two of Cups yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Knight of Swords yang tegak lurus ya, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa kalian butuh komunikasi untuk saling bicara, heart to heart conversation di sini, untuk bisa benar-benar menyelesaikan masalah secara clear. Karena potensi besar kalian terpisahkan itu karena urusan satu di antara kalian ini belum benar-benar selesai, tapi kayak kalian menggantung sebuah masalah. Itu yang membuat kayak beban dalam diri kamu belum bisa terlepaskan untuk mengikhlaskan, dan beban dari energi dia harus menanggung segala kepedihan. Butuh pertemuan di sini, butuh diskusi di sini, butuh untuk bertemu, saling mufakat untuk memaafkan di sini, agar overthinking di antara kalian itu tidak semakin menjadi-jadi. Karena nggak bisa dipungkiri dia tersiksa dengan pikiran dia, dan kamu juga sering merasa kepikiran dan iba kepada dia. Dan The Devil yang reverse pun terbaca kayak hidup kalian itu masih sama-sama dalam energi yang toksik, walaupun toksiknya kamu tidak separah dia.
Kenapa kamu bisa toksik? Karena kamu belum bisa mengikhlaskan dia juga di sini. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka di sini yang harus kamu pahami, segala sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan atau ketidakbaikan, tolong dimaafkan. Yang paling utama, maafkan diri sendiri. Yang kedua di sini, maafkan apa yang telah terjadi. Yang ketiga di sini, bertaubatlah kepada Sang Maha Kuasa, melibatkan Sang Maha Kuasa dari segala masalah yang ada, agar rasa ikhlas itu bisa benar-benar tulus terpancar dalam hatinya kamu, dalam jiwanya kamu, agar masalah yang terjadi ini bisa terselesaikan secara baik dengan energi yang segera terpulihkan karena hal yang positif gitu loh. Ya, memaafkan itu sulit, mengikhlaskan itu sulit, tapi butuh. Ya, kenapa saya katakan butuh? Karena ketika kita tidak bisa mengikhlaskan atau bahkan memaafkan, kita selamanya akan terperangkap dalam ketoksikan yang terus bertambah setiap waktunya. Jadi kita butuh untuk bisa mengikhlaskan dan memaafkan. Ya, dimulai dari memaksakan diri harus mengikhlaskan, memaafkan. Begitu, ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.